Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan kosmetika dengan materi shampoo ya, liquid shampoo. Jadi hari ini kita akan belajar sediaan kosmetik baru, termasuk sediaan kosmetik pembersih ya, yang yaitu sediaan sampo. Kita lihat definisi dari sampo. Sampo adalah sediaan kosmetik yang mengandung surfaktan atau zat aktif permukaan dan tersedia dalam bentuk yang sesuai atau yang diinginkan. Bisa cair, padat, ataupun serbuk. Jadi memang kata kunci di shampoo sendiri itu adalah sediaan kosmetik dan surfaktan. Karena sebagian besar komponen shampoo ini adalah surfaktan. Shampoo dapat menghilangkan lemak, kotoran, dan kulit yang terkelupas pada permukaan rambut dan kulit kepala tanpa menimbulkan efek merugikan bagi rambut, kulit kepala, atau kesehatan dari yang menggunakan. Jadi apabila kita memformulasikan suatu sediaan shampoo, yang paling penting itu adalah tidak mengiritasi dan tidak toksik terhadap rambut ataupun kulit kepala. Jadi harus aman digunakan. Lalu, apa saja sih yang dihilangkan oleh shampoo ini? Kulit kepala dan rambut kita itu merupakan bagian yang paling mudah sekali kotor. Pertama, karena adanya kelenjar minyak yang berada di sekitar folikel rambut. Lalu keringat. Keringat itu ada di permukaan, dikeluarkan oleh kelenjar keringat. Dan terkotori pula oleh sel kulit yang terkelupas, yaitu sel keratin ya, atau disebut juga sel-sel tanduk. Apabila mengalami penuaan, itu akan mengelupas sel-sel kulit matinya sehingga bisa mengotori rambut. Lalu, apa sih fungsi shampoo? Jelas pasti sudah tahu bahwa shampoo itu fungsinya terutama untuk membersihkan rambut atau kulit kepala kita. Jadi fungsi utama dari shampoo yaitu membersihkan rambut dan kulit kepala. Jadi menghilangkan kotoran rambut. Apa saja kotoran rambut itu yang terdiri dari sekresi alami dari kulit berupa minyak dan keringat, lalu kulit kepala yang terkelupas, sel kulit mati yang terkelupas. Dan penumpukan kotoran dari lingkungan, kemudian bisa juga sisa-sisa dari produk perawatan rambut yang digunakan oleh konsumen. Dan selain itu, shampoo juga memiliki fungsi tambahan untuk melindungi rambut. Jadi apabila shampoo itu diperkaya oleh nutrisi, itu bisa melindungi rambut, memicu pertumbuhan rambut. Ya, menutrisi rambut ya, apabila mengandung vitamin dan juga nutrien-nutrien lain yang dibutuhkan oleh pertumbuhan rambut. Dan yang ketiga, apabila shampoo itu memiliki zat aktif anti ketombe, jadi dapat mengatasi ketombe dan juga menghilangkan kutu rambut. Jadi fungsi-fungsi tambahan ini biasanya disupport dengan zat aktif tambahan yang ditambahkan pada shampoo. Oleh karena itu, shampoo-nya biasanya mempunyai klaim anti ketombe, klaim anti rontok, dan sebagainya. Itu merupakan zat-zat aktif tambahan yang ditambahkan untuk mensupport fungsi shampoo tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri shampoo. Lalu apa sih ciri-ciri dari sediaan shampoo? Yang pertama, shampoo itu memiliki karakteristik cairan yang kental, jadi viskositasnya cukup tinggi. Kemudian yang kedua, shampoo itu bisa berupa cairan yang jernih atau pekat, atau disebut dengan opak. Jadi untuk wujudnya sendiri bisa berupa shampoo yang jernih, bisa berupa shampoo yang pekat. Lalu shampoo biasanya mengandung 20-40% padatan. Nah, oleh karena itu, viskositasnya lebih tinggi dan dia terdiri dari padatan-padatan yang terdispersi. Shampoo memiliki pH 5,5. Ini merupakan pH sediaan kosmetik ya, yang aman untuk kulit. Pada pH ini, sediaan-sediaan kosmetik tidak akan mengiritasi kulit dan menyamai pH normal kulit yang berkisar antara 4,5 sampai 6,5. Kemudian,
shampoo ini biasanya mempunyai viskositas atau kekentalan antara 500 sampai 1500 centipoise. Jadi lumayan kental ya. Masuk ke karakteristik shampoo ideal ya. Jadi apa-apa saja hal yang harus diperhatikan atau apabila kita ingin memformulasikan suatu shampoo, maka baiknya kita mengikuti karakteristik shampoo sebagai berikut. Yang pertama, shampoo itu harus membentuk busa yang cepat dan lembut. Jadi ini sudah tertanam di mindset-nya konsumen apabila busa yang dihasilkan shampoo itu banyak dan cepat terbentuknya, biasanya shampoo-nya lebih bagus, pembersihannya lebih bagus dan konsumen juga lebih suka dan lebih tertarik ya. Jadi yang pertama, pembentukan busanya. Yang kedua, mudah dihilangkan dengan membilas air. Oleh karena itu, shampoo-shampoo yang bagus itu biasanya basisnya air. Mudah tercuci dan mudah dibersihkan. Dan yang ketiga, mempunyai sifat deterjensi yang baik. Ini yang utama ya. Jadi mempunyai sifat pembersihan yang baik. Nah, sifat deterjensi ini dimiliki oleh surfaktan tadi, atau zat aktif permukaan yang bisa mengangkat kotoran dan sel kulit mati dari rambut dan kulit kepala. Tapi ingat, deterjen atau surfaktan ini tidak boleh berlebihan, karena bisa mengiritasi kulit dan juga bisa membuat kulit kepala menjadi kering. Yang keempat, dapat menghilangkan segala kotoran pada rambut dan dapat mengganti lemak natural yang ikut tercuci dengan zat lemak. Jadi tidak hanya menghilangkan kotoran, tapi shampoo itu juga diharapkan bisa mengganti lemak yang tercuci, artinya bisa melembutkan rambut kita kembali. Bagaimana caranya shampoo itu bisa ikut melembutkan juga padahal dia menghilangkan minyak? Nah, itulah fungsi salah satu komposisi shampoo, yaitu conditioner, sebagai pelembut atau sebagai pengganti lemak alami yang ada di kulit. Selain itu memiliki pH yang agak netral maupun sedikit basah. Jadi tidak boleh asam atau terlalu basah juga tidak boleh. Lalu tidak mengiritasi kulit kepala dan mata, ini jelas ya, tidak boleh mengiritasi dan tidak boleh toksik. Stabil, jadi stabil ini mulai dari penampilannya, selama penyimpanan tidak mengalami perubahan warna, dan viskositasnya, kekentalannya, itu stabil selama penyimpanan. Apabila berubah, itu bisa mengurangi keberterimaan konsumen, dan artinya sediaan kita tidak layak. Lalu, dapat menghasilkan rambut yang lembut, halus, dan mengkilat. Jadi selain fungsinya untuk membersihkan, shampoo itu juga harus mendukung agar rambut konsumen itu lembut dan halus ya. Jadi tidak hanya mencuci saja. Klasifikasi shampoo sendiri dibedakan pertama berdasarkan penampilannya. Lalu kedua, pembedanya berdasarkan penggunaan atau fungsi. Dan yang ketiga, berdasarkan bahan dasarnya. Jadi ada beberapa klasifikasi shampoo menurut list-list berikut. Kita lihat satu-satu. Yang pertama, berdasarkan penampilan atau appearance ya. Berdasarkan penampilan sendiri, shampoo dibedakan menjadi pertama shampoo bubuk, yaitu shampoo yang kandungan padatannya lebih dari 50%. Lalu shampoo cair. Nah, shampoo cair ini jelas dia mengandung air banyak. Biasanya mencapai 80%. Dia lebih encer. Dan biasanya jernih penampilannya ya. Lalu shampoo yang basisnya gel atau krim solid. Jadi kalau shampoo gel ini biasanya penampilannya jernih namun kental. Jadi semi solid, jernih dengan pelarut air. Lalu shampoo krim. Kalau shampoo krim berarti dia basisnya berupa basis emulsi ya, terdiri dari dua fase, ada fase cair dan fase air dan fase minyak. Tapi karena dia bentuknya krim, artinya dia sifatnya semi solid atau setengah padat. Lalu ada juga shampoo minyak. Nah, kalau shampoo minyak ini, shampoo-nya itu basisnya minyak sebagian besar, namun kebanyakan kurang ya kalau untuk shampoo minyak ini untuk penerimaan pasiennya karena daya cucinya itu lebih rendah. Lanjut,
Klasifikasi shampoo berdasarkan fungsi itu tergantung dari zat aktif yang ditambahkan. Misalnya, shampoo dasar, basic shampoo, ini shampoo yang disesuaikan dengan kondisi rambut. Untuk shampoo dengan rambut kering, untuk rambut berminyak, itu disebut dengan shampoo dasar. Lalu shampoo yang memiliki sifat pelembut disebut dengan shampoo conditioner. Jadi memiliki bahan tambahan berupa pelembut. Lalu shampoo anti ketombe, ini berarti shampoo tersebut ditambahkan zat aktif penghilang ketombe, sehingga memiliki tujuan terapeutik ya. Dan selanjutnya adalah shampoo bayi. Nah, untuk shampoo bayi ini ditujukan untuk bayi, nah karena kulit bayi itu lebih tipis dan lebih rentan alergi atau iritasi, jadi untuk shampoo-shampoo pada bayi ini tidak menggunakan bahan yang mengiritasi, atau surfaktannya itu rendah atau bahkan tidak ada. Dan daya bersihnya sedang. Jadi memang bukan untuk pembersihan yang berat, karena memang kulit-kulit bayi ini masih minim minyaknya. Jadi untuk kotorannya masih sedikit. Lalu berdasarkan bahan dasar, itu bisa dibedakan. Pertama, shampoo alamiah. Ini dulu kita membuat sampo itu dari sari biji rerak, daging kelapa, lalu abu merang. Ini merupakan bahan-bahan alam yang memiliki efek penyabunan atau mempunyai zat saponin umumnya. Jadi bisa berfungsi untuk membersihkan kotoran. Namun sekarang sudah mulai ditinggalkan shampoo-shampoo alami dan mulai beralih ke shampoo modern. Jadi ini bahan dasarnya sintetik, yaitu surfaktan, dan berbahan dasar deterjen. Ini yang umum kita temui di shampoo-shampoo pada umumnya, pada masa kini. Lanjut ke komposisi shampoo sendiri. Untuk komposisi shampoo secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah bahan utama yang merupakan bahan pembersihnya, yaitu berupa surfaktan atau deterjen, dan bahan pendamping, yaitu bahan tambahan. Bahan tambahan ini ditambahkan untuk meningkatkan daya kerja bahan utama sendiri, daya kerja dari shampoo-nya. Baik, kita lihat satu-satu. Ini merupakan formulasi umum dari shampoo ya. Kita lihat sebagian besar, ini contoh shampoo cair, liquid shampoo. Oleh karena itu 50-80%-nya terdiri dari air yang merupakan basis. Lalu ada surfaktan primer di sini. Surfaktan primer, surfaktan yang berfungsi utama untuk membersihkan. Bisa golongan sulfonat, sulfat, sekitar 8-12%. Dan surfaktan ini biasanya tidak kerja sendiri, tapi dikombinasi untuk menghasilkan efek pembersih yang maksimal. Dan biasanya juga dikombinasi untuk mengurangi efek iritan dan juga efek pengeringan kulit. Setelah itu bisa ditambahkan thickener atau pengental ya, untuk meningkatkan viskositas agar mudah penuangan sampo-nya. Contoh thickener ini garam-garam NaCl, lalu gam, lalu conditioner, ini yang tadi saya jelaskan berupa zat pelembut ya, smoothing. Lalu ada foam booster, foam stabilizer, ini pembentuk busa dan penstabil busa. Ada suspending agent, ini sebagai bahan pensuspensi jika menggunakan partikel-partikel padat agar partikel padatnya terdispersi homogen. Ada opacifier. Opacifier ini membuat sampo terlihat putih opak ya, jadi penampilannya bukan jernih. Pengawet, zat aktif lain, pewarna, dan juga pewangi dan juga perasa. Mari kita lihat satu-satu. Dimulai dari komponen utama surfaktan, komponen utama shampoo yaitu surfaktan. Seperti yang sudah kita pelajari, umumnya di farmasi fisik, surfaktan itu merupakan molekul amfifilik ya, molekul yang teradsorpsi pada permukaan dan bersifat amfoter karena memiliki dua gugus yang berbeda, yaitu gugus polar atau hidrofilik dan gugus non-polar atau hidrofobik. Nah, apabila dilarutkan di suatu cairan air misalnya, maka gugus hidrofilik itu akan
terlokalisasi di air, dan bagian hidrofobiknya akan mengarah ke udara sesuai polaritasnya. Nah, dalam shampoo sendiri, surfaktan ini berperan menurunkan tegangan antar muka kotoran dengan cairan, sehingga kotoran lebih mudah dibersihkan. Surfaktan seperti yang kita sudah pelajari ada 4 jenis, ada anionik, kationik, non-ionik, dan amfoter. Dan untuk sediaan shampoo biasanya digunakan surfaktan anionik. Syarat surfaktan yang dapat digunakan sebagai bahan dasar shampoo itu tidak semua ya. Ada beberapa karakteristik yang harus dipenuhi. Pertama, tidak mengiritasi dan tidak toksik. Ini yang paling utama, terutama pada kulit dan mata atau mukosa tertentu. Jadi, selain jenis surfaktannya, konsentrasi surfaktan juga harus dipertimbangkan. Kedua, tidak memberikan bau tidak enak atau bau yang tidak mungkin ditutupi dengan baik. Jadi ini berpengaruh terhadap keberterimaan konsumen. Dan yang ketiga, warnanya tidak boleh mencolok. Lalu untuk sampo sendiri, biasanya digunakan surfaktan anionik. Contohnya, lauryl sulfat, natrium lauryl sulfat, amonium lauryl sulfat, TEA. Nah, surfaktan anionik ini merupakan pembersih yang baik, namun biasanya bisa mengeraskan rambut. Jadi harus ditambahkan conditioner apabila kita menggunakan SLS atau natrium lauryl sulfat. Kemudian laurat sulfat, golongan laurat sulfat bisa dikombinasi dengan garam natrium, amonium, atau TA. Golongan surfaktan anionik ini membentuk busa yang baik dan kondisioner yang baik. Lalu sarkosinat, daya bersihnya kurang. Ini mungkin kurang kita temui ya di shampoo-shampoo, dan namun memiliki kondisioner yang baik. Jadi efek pelembutnya cukup baik. Lalu golongan sulfasuksinat, bisa di natrium oleamin sulfasuksinat atau natrium dioktil sulfasuksinat. Ini merupakan pelarut lemak yang kuat untuk rambut berminyak. Jadi biasanya apabila ada golongan sulfasuksinat ini ditujukan untuk rambut-rambut berminyak. Dan seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, untuk sediaan shampoo itu digunakan lebih dari satu surfaktan. Ada surfaktan primer dan surfaktan pelengkapnya atau sekunder. Untuk apa fungsinya? Untuk mengoptimalkan kerja dari surfaktan tersebut dan juga untuk mengurangi efek iritan dan juga efek kering, efek yang menimbulkan kulit rambut itu kering. Lalu bagaimana mekanisme surfaktan pada sediaan shampoo? Itu ada 3 ya. Pertama, surfaktan itu bekerja dengan cara roll up sebutannya. Roll up ini maksudnya apa? Jadi pada roll up ini surfaktan itu akan menurunkan tegangan antar muka antara minyak dengan kainnya atau material lain, atau pada shampoo berarti pada kulit kepala kita. Jadi minyak itu, jadi surfaktan itu akan mengisi permukaan minyak atau kotoran yang ada di kulit kepala kita, menyelubungi permukaannya, sehingga tegangan permukaannya akan turun, dan lama-kelamaan minyak itu akan terlepas. Itu disebut dengan roll up. Yang kedua adalah emulsifikasi. Nah, kalau untuk emulsifikasi ini, surfaktan itu akan menurunkan tegangan antar muka minyak dengan larutan pembersih. Jadi, minyak-minyak itu akan teremulsikan di dalam cairan air atau cairan pembersih yang kita gunakan untuk mandi ya. Nah, proses ini disebut dengan proses emulsifikasi. Jadi minyak-minyaknya akan membentuk globul-globul yang lebih kecil yang dipecah-pecah oleh surfaktan. Mengapa bisa globul itu terbentuk lebih kecil? Karena tegangan antar muka minyak dengan larutannya itu diturunkan oleh surfaktan. Lalu yang ketiga adalah solubilisasi. Solubilisasi ini namun mekanismenya ini jarang ya ada di shampoo, karena solubilisasi ini di mana surfaktan itu bekerja
dengan menggunakan misel. Jadi, misel dari surfaktan, misel itu terbentuk setelah melewati konsentrasi misel kritik. Nah, untuk mencapai konsentrasi misel kritik itu menggunakan konsentrasi surfaktan yang banyak. Kekurangannya, konsentrasi surfaktan yang banyak itu bisa mengiritasi kulit. Jadi jarang shampoo-shampoo itu menggunakan mekanisme solubilisasi ini. Umumnya mekanisme roll up atau emulsifikasi dalam pembersihannya. Bahan tambahan yang pertama adalah thickener atau pengental. Fungsinya untuk meningkatkan viskositas shampoo sehingga memudahkan penuangan oleh konsumen dan memudahkan penggunaan. Contohnya garam atau NaCl dan gom ya. Lalu conditioner, ini bagian penting juga yang harus ditambahkan dalam suatu sediaan shampoo sebagai pelembut ya. Zat yang berguna untuk melembutkan agar rambut mudah disisir. Contohnya lanolin, minyak mineral, dan polipeptida. Lalu ada foam booster, zat pembusa, zat pembentuk busa. Fungsinya untuk membentuk busa yang banyak sehingga lebih menarik konsumen. Contohnya, dietanol amin, monoisopropanol. Ada zat penstabil busa atau foam stabilizer. Jadi setelah kita tambahkan foam booster yang berfungsi untuk membentuk busa, kita perlu juga zat penstabil busa agar busa-busa itu tidak cepat hilang dan bisa bertahan lama agar efek pembersihannya lebih tinggi. Untuk meningkatkan stabilitas busa dan memperbaiki viskositas. Contohnya monoetanol amina, dietanol amina, atau isopropanol amina. Lalu opacifier. Opacifier ini berfungsi untuk meningkatkan kekeruhan, pembentuk opak ya, warna opak pada pembuatan shampoo krim cair. Contohnya setil alkohol, magnesium stearat. Lalu selain opacifier, juga ada clarifying agent. Kalau tadi opacifier itu fungsinya untuk meningkatkan kekeruhan, karena biasanya pada shampoo-shampoo krim cair itu warnanya tidak homogen, ada yang jernih, ada yang opak. Nah, oleh karena itu dihomogenkan dengan opacifier ini. Namun, apabila kita membuat shampoo yang cair jernih, maka kita perlu clarifying agent, kita tidak perlu opacifier. Nah, clarifying agent ini fungsinya berkebalikan dengan opacifier, yaitu untuk mencegah kekeruhan pada shampoo cair jernih. Jadi, kita akan mendapatkan shampoo yang jernih. Contohnya butil alkohol, isopropil alkohol, dan etil alkohol. Lalu bahan tambahan yang lain, ada suspending agent, berfungsi untuk mendispersikan partikel padat pada shampoo yang berbentuk serbuk atau komponen terbesarnya berupa padatan. Jadi diharapkan padatan atau serbuk tersebut dapat terdistribusi rata atau terdispersi rata. Contohnya gom, teragakan, CMC. Lalu pengawet. Untuk pengawet fungsinya untuk menjaga stabilitas shampoo dari pertumbuhan mikroba. Persentase tidak boleh terlalu banyak ya, 1-2% umumnya. Contohnya formaldehid, hidroksibenzoat, lalu metil, kombinasi metil dan propil paraben. Zat pewangi, untuk memberi keharuman sehingga meningkatkan ketertarikan konsumen, kadarnya juga sekitar 1-2%, contohnya minyak jeruk dan minyak mawar. Lalu bahan tambahan lain yang umum ditambahkan yaitu zat aktif ya, tergantung klaim dari produk shampoo tersebut. Untuk shampoo dengan fungsi tertentu, misalnya shampoo tersebut merupakan shampoo anti ketombe, maka bisa kita tambahkan zat aktif yang dapat menghilangkan ketombe, contohnya asam salisilat. Lalu anti rontok, artinya shampoo tersebut memiliki vitamin atau nutrien tambahan, dan lain-lain. Jadi ini berupa zat aktif tambahan ya, selain yang menunjang fungsi utama shampoo sebagai pembersih, juga bisa memiliki klaim tertentu. Lalu pewarna, untuk memberikan warna yang menarik pada shampoo, pemakaiannya 1-2%. Contohnya kita bisa gunakan pewarna alami, yaitu klorofil. Nah, ini merupakan contoh formulasi shampoo ya. Kita bisa lihat ada N-alauryl sulfat. Ini apa? Ini adalah surfaktan, jelas sekali ya, SLS.
deterjen, surfaktan anionik. Lalu kokamidopropil betain, tetrasodium eta, pengawet, pewangi, pewarna, asam sitrat, NaCl, dan air. Kita lihat satu-satu fungsinya. N-alauryl sulfat ini merupakan surfaktan utama, surfaktan anionik yang berfungsi untuk membersihkan kotoran di kulit kepala dengan cara menurunkan tegangan permukaan antara lemak dan air. Dan surfaktan ini tidak bekerja sendiri, ada surfaktan sekundernya yaitu kokamidopropil betain. Ini merupakan surfaktan anionik. Lalu ada eta di sini, tetrasodium eta, ini merupakan agen penghelat, antioksidan. Lalu pengawet, lalu parfum, pewarna, asam sitrat di sini berfungsi sebagai pengatur pH, dan NaCl ini sebagai thickening agent ya, pengatur viskositas, kemudian air yang berupa. Lalu kita lihat bagaimana cara pembuatan shampoo cair dengan basis krim. Jadi seperti kita bisa lihat sebelumnya, jenis-jenis shampoo itu ada berbagai macam. Nah, salah satu jenis shampoo yang umum itu adalah dengan basis krim atau lotion ya. Nah, untuk basis krim sendiri artinya shampoo tersebut memiliki dua fase, yaitu fase minyak dan fase air. Untuk pembuatannya sama seperti pembuatan krim pada umumnya, basis berbahan dasar minyak kita satukan, kita campur, contohnya setil alkohol, thickening agent, lalu conditioner, pelembut ya, yang dasarnya minyak itu kita satukan, lalu kita panaskan di suhu 65 derajat Celcius. Lalu di larutan campuran yang kedua adalah campuran-campuran yang berbahan dasar air. Contohnya air sebagai pelarut itu sendiri. Lalu surfaktan, biasanya surfaktan yang kita gunakan adalah surfaktan larut air, kemudian pengawet dan bahan-bahan larut air lainnya kita campur dan kita panaskan pada suhu 65 derajat Celcius. Kemudian kita lakukan pencampuran, pendinginan, baru kita tambahkan parfum di sini. Mengapa parfum tidak ditambahkan di awal? Karena biasanya parfum itu berupa minyak-minyak ya, dan apabila dipanaskan, minyak-minyak itu mudah menguap sehingga akan hilang. Jadi parfum kita tambahkan di akhir, sebelum pengemasan primer. Setelah pengemasan primer, kita masukkan ke wadah botol-botol, lalu sudah jadi sediaan shampoo-nya. Setelah itu, apa saja sih evaluasi yang harus dilakukan pada sediaan shampoo? Pertama adalah uji stabilitas busa. Ini untuk melihat busa yang dihasilkan apakah cepat hilang atau lama stabilitasnya ya. Menggunakan metode pengocokan pada tabung silinder. Jadi kita kocok, lalu kita hitung volumenya, dan kita biarkan beberapa saat, kita hitung volume yang kedua. Lalu kita bandingkan volume setelah kita diamkan, dan volume awalnya. Lalu uji iritasi kulit ini harus wajib dilakukan pada semua sediaan kosmetik ya, karena pemakaiannya topikal dan digunakan pada kulit, jadi harus lulus uji iritasi. Biasa dilakukan secara in vivo pada kelinci. Kemudian, uji viskositas. Jadi ini merupakan parameter fisika untuk melihat kekentalan dari shampoo itu sendiri. Biasanya menggunakan alat viskometer Brookfield. Ini umum, evaluasi ini umum digunakan pada sediaan-sediaan semi-solid biasanya. Lalu pH jelas karena pH ini merupakan critical point ya, terutama untuk sediaan yang kontak dengan kulit. Jika pH-nya tidak sesuai dengan pH kulit, sediaan-sediaan itu bisa mengiritasi kulit kita. Nah, untuk pengujiannya dilakukan pengenceran shampoo, kemudian kita tentukan dengan pH meter. Ini merupakan evaluasi khusus yang dilakukan pada sediaan shampoo, tapi bisa kita tambahkan evaluasi-evaluasi lainnya sesuai kebutuhan, mulai dari penampilan atau evaluasi kimia dan evaluasi biologi. Ini merupakan referensi yang saya gunakan pada kuliah kali ini. Oke, cukup sampai sekian materi tentang shampoo atau liquid shampoo. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.